Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam pembelajaran virtual. Baik solih-solihah, mari langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih berada di tema 9 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. KD-nya KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini solih-solihah akan mempelajari 2 pokok bahasan. Yang pertama, langkah-langkah wawancara. Yang kedua, membuat laporan hasil wawancara. Nah, kita memasuki yang pertama, langkah-langkah wawancara. Solih-solihah, masih ingatkah apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Sementara itu, narasumber adalah orang yang memberi informasi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi yang biasa disebut dengan informan. Fungsi wawancara adalah untuk mendapat informasi dari narasumber atau responden yang ditanyai. Selain itu, wawancara bertujuan menghindari kesalahan informasi yang simpang siur atau tidak jelas, serta mendapat klarifikasi dari narasumber. Wawancara berdasarkan pelaksanaannya dibedakan menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Terdapat langkah-langkah yang harus solih-solihah lakukan dalam proses wawancara. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sebelum wawancara atau tahap persiapan. Yang kedua, saat pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga, setelah wawancara. Kita memasuki yang pertama, sebelum wawancara. Apa saja yang harus disiapkan sebelum wawancara? Menentukan topik wawancara, mencari informasi terkait topik untuk menambah wawasan, atau mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Mengetahui identitas narasumber secara umum. Menentukan waktu serta tempat pelaksanaan wawancara. Menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Menyusun daftar pertanyaan dengan kata kunci apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu langkah saat wawancara. Datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Perkenalan dengan narasumber. Bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Mengajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan, diawali dari pertanyaan umum hingga khusus. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai topik wawancara. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Mencatat atau merekam pokok-pokok jawaban dari narasumber. Menyimpulkan isi wawancara. Jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan terakhir, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga, yaitu setelah wawancara.
merangkum semua jawaban narasumber, dan menyusun atau membuat dan menuliskan laporan hasil wawancara. Sekarang kita memasuki materi yang kedua ya soli-soliha, yaitu membuat laporan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, soli-soliha harus dapat membuat laporan wawancara. Laporan hasil wawancara harus memuat unsur sebagai berikut. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, dan waktu serta tempat kegiatan. Yang kedua, hasil wawancara meliputi narasumber, pewawancara, dan transkrip wawancara. Yang ketiga, penutup meliputi simpulan dan saran. Kita masuk ke penjelasan ya soli-soliha. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bagian ini berisi alasan kenapa kegiatan wawancara dilakukan, deskripsi dari keadaan dan suasana, kemudian alasan mengambil topik wawancara, dan alasan laporan hasil wawancara ini dibuat. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilakukannya wawancara, misalnya agar para pembaca mendapat informasi lebih jelas tentang suatu topik. Yang ketiga, topik wawancara. Bagian ini berisi topik pembicaraan atau bahasan wawancara. Nah, sebaiknya topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat ya soli-soliha. Yang keempat, waktu dan tempat. Berisi pemberitahuan kapan dan di mana wawancara dilakukan. Kita memasuki yang kedua, laporan hasil wawancara. Narasumber. Bagian ini berisi nama narasumber yang diwawancarai. Pewawancara. Berisi nama yang melakukan wawancara. Transkrip wawancara. Berisi pertanyaan yang ditanyakan pewawancara dan jawaban yang diberikan narasumber dalam bentuk tertulis. Terakhir, masuk ke penutup. Berisi simpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari kegiatan wawancara yang dilakukan dan transkrip wawancara yang dituliskan dalam laporan hasil wawancara. Saran. Bagian ini memuat saran yang diberikan pembuat laporan untuk narasumber yang menjadi topik di dalam laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara hendaknya ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun contoh kerangka yang dapat digunakan untuk melaksanakan wawancara ialah sebagai berikut. Yang pertama, hasil wawancara tentang apa? Jadi silakan soli-soliha tuliskan temanya, kemudian topiknya, petugas wawancaranya atau nama yang mewawancarai, kemudian narasumbernya. Selanjutnya adalah daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Pertanyaannya dari pewawancara, sedangkan jawabannya baru dari narasumber ya soli-soliha. Kemudian terakhir ada kesimpulan dan ditandatangani oleh pewawancara yang membuat laporan hasil wawancara. Nah soli-soliha, demikianlah penjelasan untuk pembelajaran kali ini. Tugasnya yaitu silakan soli-soliha pilih salah satu teman di kelasmu untuk diwawancara. Tema wawancaranya ciri khas dan kekayaan daerah masing-masing. Wawancara dilakukan dalam bentuk video call. Screenshot saat melakukan video call. Tulis laporan hasil wawancaramu di buku tulis. Kumpulkan hasil screenshot saat wawancara dan foto laporan hasil wawancara di Google Classroom. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 10 April 2021 pukul 18.00.
Nah, untuk format laporan hasil wawancaranya seperti contoh yang tadi ya Sholih Sholihah. Jadi silakan Sholih Sholihah buat ini di buku tulis, kemudian nanti sesuai instruksi difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Nah Sholih Sholihah, demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Sholih Sholihah yang telah menyimak video dari awal sampai akhir. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.